Clear itu dah. Ketika dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi justru mengaku menyembah Tuhan, saya pastikan dia pasti bukan Tuhan. Kenapa? Udah ada Roh Kudus tapi makin berbeda-beda kalian. Bahkan pentafsiran ayat pun bisa berbeda-beda. Bisa Bang jelaskan nama aku kayak gitu? Tidak ada. Nah, kaki abang nggak ada satu. Datang Tuhan menampakkan diri sebagai manusia sempurna. Apa abang nggak merasa disindir oleh Tuhan? Mungkin bisa minta tolong, bilang tumbuhkanlah kaki saya ingin Udah banyak bang orang-orang buntung berdoa, orang-orang Kristen yang minta berdoa kepada Yesus. Belum ada sampai sekarang kaki yang pontong itu bisa tumbuh meminta kepada Yesus. Tapi mungkin di saat itu tidak ada yang meminta, makanya tidak ini. Masa tidak ada yang meminta? Masa orang terima dengan kecacatannya bang? Kecuali yang orang mati dia meminta untuk dia bangkitkan. Banyak. Paulus pun membangkitkan orang mati. Bahkan baru-baru ini pesulap Amerika Chris Lee membangkitkan orang mati walaupun 5 menit. Iya. Ada nonton nggak? Tidak ada. Abang cek. Pesulap menghidupkan orang mati. Hidup berdetak jantungnya. Iya, nanti saya buka. Kalau di Islam, Allahnya maha adil, nabinya pun maha adil. Coba abang, ada Tuhan menciptakan surga, tapi Tuhannya yang duluan masuk surga. Nabi kami, utusan Rasulullah, menunggu kami biar bareng-bareng masuk surga. Ini ada Tuhan menciptakan surga, dia duluan masuk surga sana. Tapi kalau dia manusia, dia nabi? Kalau dia nabi, maka dia tidak di surga. Pasti menunggu penghakiman. Jadi menurut Tante Mika, Nabi Isa salah? Ini kita kan berbicara tentang Yesus. Iya. Yesus kan sebagai Nabi Isa tidak diangkat ke surga, tidak ada yang masuk surga. Tetapi di Kristen ada yang duluan. Yang lucunya gini bang, kata Yesus tidak ada yang sampai ke surga tanpa melalui aku. Tahu-tahu Elia udah duluan, tahu-tahu Enok udah duluan. Coba. Iya. Kenapa ya? Gini loh bang, coba lah pikir ya. Betul nggak ini Yesus ini Tuhan? Pertama, jangan jauh. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Itu poin utama loh. Iya. Itu poin utama. Banyak orang-orang Kristen berkata seperti ini. Ngapain Yesus jadi manusia? Karena ingin memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Tapi dia tidak mengaku Tuhan. Ini maksudnya gimana? Aku ingin ke rumah Bang Dika, ingin memperkenalkan aku adalah gubernur, tapi aku tidak mengaku gubernur. Logika nggak di sana? Ya. Boleh nambahin dikit, Tante Mika. Jadi Tante Mika kan mengatakan Jesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi mengaku apa? Kita buka di Yohanes 4 nomor 22, dia bilang apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Atau dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi justru mengaku menyembah Tuhan. Ini saya ajak nalar dikit nih Bang Dika. Ketika ada orang tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi justru mengaku menyembah Tuhan, berarti dia Tuhan bukan Bang Dika? Iya, bukan. Pasti bukan. Clear itu dah. Ketika dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi justru mengaku menyembah Tuhan, saya pastikan dia pasti bukan Tuhan. Lanjut Tante Mika.
Maaf saya salah, Afwan. Ya, pas, mantap Bang. Ya, Bang Ben. Jadi itu ya Bang Dika. Yang kedua aku tambahkan lagi ya. Kristen selalu berpedoman kepada Roh Kudus, Roh Pembimbing. Kenapa? Udah ada Roh Kudus tapi makin berbeda-beda kalian. Bahkan pentafsiran ayat pun bisa berbeda-beda. Bisa Bang jelaskan sama aku kayak gitu? Iya, sedangkan kalau menurut tafsir Alkitab juga sesama Kristen juga saling mengklaim diri mereka benar. Iya. Itu yang saya juga. Kenapa? Tetapi yang kita tengok saling membidatkan loh. Iya, saling ada sekat. Padahal sama-sama memiliki Roh Kudus. Nah, kembali ke Islam. Islam tidak perlu Roh Kudus, menggunakan akal, ya, menggunakan dua yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadis. Tidak ada pertikaian. Konsep ketuhanan, konsep kitab suci tentang Nabi, nggak ada pertikaian. Iya. Karena gini Bang, kalau memang Kristen ini adalah agama, maka Tuhannya pasti akan membela agama ini. Tidak akan membiarkan umatnya terpecah belah. Iya, itu yang saya ingat. Ya, yang kedua, yang selanjutnya, kemana Roh Kudus ini? Apalagi sekarang abang lihat tentang penyalipan Yesus ada 7 pendapat. Pertama, Bom mengatakan karya Tuhan, Edis katakan karya iblis, si Tasya mengatakan bukan karya dua-duanya, Esra Soro mengatakan karya dua-duanya, si Mata Pisau mengatakan karya orang Romawi, si Alfred mengatakan karya Yesus. Ada 7 pandangan tentang karya penyalipan di Kristen. Iya. Sementara yang bisa menyelamatkan pandangan tentang kalau misalnya dikatakan karya penyalipan karya iblis, maka di sini bisa dikatakan iblis ikut andil menyelamatkan orang Kristen. Iya. Kalau dikatakan karya penyalipan karya Bapa, maka di sini Bapa akan nampak sangat kejam. Iya. Betul? Iya. Tetapi kalau kita ambil ke Islam, Yesus tidak disalib, Yesus diselamatkan. Tuduhan tentang iblis ikut andil batal. Tuduhan Bapa kejam batal. Selamat semuanya. Tidak ada kontradiksi. Tidak ada pertikaian. Jalan satu-satunya harus Yesus diselamatkan. Di mana di sini yang diselamatkan? Di Islam. Iya, kalau penyaliban karya iblis berarti bertentangan dengan kitab suci. Kalau penyaliban karya Allah berarti kerjasama, begitu? Ya. Nah, cara supaya ini tidak kontradiksi, caranya gimana? Yesus harus diselamatkan. Iya. Nah, di mana ajaran yang Yesus ini diselamatkan? Ya tadi di Islam. Iya, karena saya sudah jelas dari Bang Namdar tadi bahwa ternyata Yesus bisa berubah rupa. Iya, memang ada. Bahkan dia bisa merubah mukanya berbentuk cahaya. Iya. Jadi menurut pendapat Bang Edis, Bang Bombon itu kalau menurut saya tidak masuk akal juga sih, karena kalau karya iblis, kalau keinginan iblis berarti bertentangan dengan nubuat-nubuat. Iya, betul Bang. Jadi gini Bang, kalau dikatakan itu adalah rencana, misalnya kita lihat nih, yang dasar yang dipakai Edis nih. Edis kan pakai Yohanes 8 dari ayat 40 sampai 45 nih. Di situ dikatakan kan, jika Allah adalah bapakmu, maka engkau akan mengasihi aku. Tapi jika iblislah adalah bapakmu, maka engkau akan menginginkan aku mati, karena dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Artinya, jika ini adalah rencana dan karya iblis, mengerikan Bang. Berarti, iya, mengerikannya gini Bang. Berarti keselamatan dari penyalipan
itu adalah keselamatan dari iblis, Bang. Ngeri, Bang, konsekuensinya, Bang. Ya, karena Ngeri iblis, itu. makanya Iya, bukan dari Tuhan. Itu keselamatan yang dikreasi oleh iblis. Bukan Tapi Tuhan kalau- lagi juru selamatnya sudah. Ngeri Iya. itu, Bang. Iya. Tapi kalau karya Allah Bapa berarti kerjasama. Dia menjadikan Kerjasama. iblis adalah Masa korban. Tuhan kerjasama sama iblis? Iya. Kan nggak mungkin. Ingat di sini iblis menjadi korban atau Yudas dengan orang-orang Romawi begitu. Makanya. Apakah Tuhan bekerja sama dengan pihak-pihak yang jahat? Iya, betul juga. Kan nggak mungkin, nggak make sense. Ya, yaitu tadi solusi yang diberikan oleh Tante Mika. Jalan tengahnya yang paling fair untuk menyelamatkan semuanya, bahwasanya Bapak bukanlah Tuhan yang jahat dan iblis tidak ikut campur dalam karya keselamatan tersebut, maka Yesus harus diselamatkan. Lanjut Tante Mika. Iya, nah itu sesuai dengan perkataan Yesus. Iya. Tidak ada dosa waris. Iya. Sesuai yang udah aku bacakan tadi. Nah, tidak ada, makanya dosa waris, konsep penebusan dosa itu Bang, gak ada. Masa Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Tuhan menciptakan manusia untuk membun-bun Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, manusia berbuat dosa, Tuhan yang nanggung. Ginilah analoginya. Abang Dika ngintip orang mandi, Tuhan yang nanggung dosa. Mungkin nggak kayak gitu? Iya. Nah, banyak Bang di kekristenan itu ya. Tuhan bekerja sama dengan iblis itu banyak. Ini aku buktikan satu ayat ya. Iya. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini pengajaran di Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Berarti juru selamatnya bukan cuma Yesus, Bang. Iblis juga juru selamat, Bang. Berdasarkan ayat ini, Bang. Ngeri nih, Bang. Iblis adalah Iya, agar diserahkan kepada iblis, agar diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya, berdasarkan ayat ini, juru selamat dalam kekristenan bukan cuma Yesus, tapi iblis, dan keduanya akhirnya bekerja sama berdasarkan ayat ini ya. Kalau kita lihat ayat ini ya, ngeri loh ayat ini konsekuensinya. Lanjut Tante Mika. maksud juga, Bang. Oke. Gimana Bang Dika? Ya, saya sudah screenshot tadi. Iya, Izin ya, izin. lanjut Ustaz. Sebentar ya. Ketika mereka sedang makan Bersama-sama, sama-sama, iblis telah membisikkan iblis rencana dalam telah hidup membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon anak Simon Iskariot untuk menyerahkan Iskariot, dia. untuk menyerahkan dia. Jadi iblis masuk. Nah, Iya, iblis kita berperan. comparekan dengan ayatnya yang ke-27. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia Iya, kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi setelah iblis masuk kepada Yudas, justru Yesus menawarkan sesuatu. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Iya, iya. Siapa yang kerja? Sedang Yesus sendiri yang menyuruh. Iblis. Yesus sendiri yang Ya, menyuruh. Yesus sendiri. Jadi kenapa Yudas yang Setelah disalahkan? Yudas kerasukan setan, Yesus suruh lakukanlah. Iya. Iya. Oke, lanjut Tante Mika. Jadi Aku Mika tambahkan sendiri satu lagi, sudah biar- mengakui ya. Aku Iya. tambahkan sedikit lagi biar tambah pusing Bang Dika ya. Iblis membuat terusir Adam
dari surga gara-gara perbuatan dosa, betul? Iya. Nah, di karya penyalipan, iblis merancang penyalipan biar orang masuk surga. Pelin-pelan iblis di sini. Iya. Dia berencana untuk mengusir orang dari surga. Tiba-tiba dia ikut memasukkan orang ke surga. Mungkin nggak berubah rencana iblis ini. Iya. Kalau bukan karena iblis, berarti menurut orang Kristen tidak ada penebusan dosa. Jadi gini bang, di Kristen itu ya pertama ketika Yesus di dunia katanya 100% manusia 100% Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan penguasa dunia telah datang, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas diriku. Ini perkataan, bahkan kita berasal dari Tuhan, penguasa dunia dari iblis. Nah, ketika Yesus sebagai manusia dikatakan oleh orang Kristen dia juga Tuhan, tetapi iblis lebih berkuasa. Masa iblis lebih berkuasa? Yang kedua, yang selanjutnya itu Yesus ketika jumpa malaikat takut. Yesus berjumpa dengan malaikat ketakutan. Yang saya baca juga, kenapa kalau dia Tuhan, kenapa dia harus takut? Yang saya baca dia sangat ketakutan dan menangis. Ya, saya di Getsemani itu kan. Ya, yang selanjutnya banyak orang Kristen mengatakan setelah Yesus mati disalib, dia pergi ke alam maut untuk mengalahkan maut, betul? Iya. Kenapa bagi Tuhan butuh waktu 3 hari untuk mengalahkan maut? Mike Tyson lawannya sama-sama manusia, 12 ronde 1 jam tumbang lawannya. Ini Tuhan mengalahkan ciptaannya butuh waktu proses 3 hari untuk mengalahkan maut. Sedangkan 1 hari di alam maut 1000 tahun, berarti butuh waktu bagi Tuhan 3000 tahun untuk mengalahkan maut. Bayangkanlah itu. Iya, kalau menurut paham Kristen katanya sama seperti tanda Nabi Yunus 3 hari di perut ikan. Yang ngapain dia dalam maut itu 3 hari? Nabi Yunus mati nggak? Nggak mati kan? Nggak mati. Berarti Yesus nggak disalib, nggak mati. Nggak disalib. Iya, benar. Tapi yang bagaimana yang di dalam ayat Al-Quran ada ayatnya yang menyatakan aku akan mewafatkan engkau. Berarti yes, Nabi Isa apa? Lahirku, wafatku. Bentar. Itu di Maryam ayat 33. Izin ya, teman-teman ya. Lanjut. Gini, bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Jadi kata wulidu yang artinya lahir, itu kalau dalam sedikit ya saya jelasin grammar bahasa Arab ya, itu namanya fi'il madi. Fi'il madi itu artinya sesuatu, kata kerja ya. Fi'il itu kata kerja sesuatu yang sudah terjadi, kelahirannya sudah terjadi. Sedangkan kata amutu yang artinya kematianku dan ub'atsu yang artinya kebangkitanku itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu belum terjadi, future itu bang. Jadi Quran konsisten mengatakan Jesus atau Isa belum mati dan belum bangkit. Tidak tabrakan dengan ayat yang lain bang. Ada bang yang ayatnya yang menyatakan aku mewafatkan engkau di dalam Al-Maidah berapa itu, yang 52 kah? Oh itu di Al-Imran. Jadi ada kata tawaffaitani, ada kata mutawaffika rafi'uka ilayya. Kata mutawaffika itu bukan fi'il. Ini agak berat ini kalau teman-teman yang nggak bisa. Jadi itu bukan fi'il itu bang, bukan kata kerja, itu isim fa'il. Artinya di ayat itu, karena kalau ini dalam tata bahasa Arab ya, ketika tidak bicara tentang fi'il, tentang nggak ada fi'il, itu berarti sedang tidak menjelaskan bahwasanya hal itu sedang terjadi, akan terjadi atau belum terjadi. Jadi mutawaffika itu isim fa'il, di situ hanya mengatakan bahwasanya yang bisa mewafatkan Isa itu hanya Allah. Tapi ayat itu tidak mengatakan Isa ini sudah mati, sedang mati, atau telah mati. Enggak.
Nah, ini kenapa kok kami umat Islam mempelajari original teks kitab kami, Bang? Karena yang namanya terjemahan, Bang, itu tidak ada yang presisi. Apalagi ketika terjemahan itu diterjemahkan kepada diterjemahkan pada kata yang berbeda rumpun. Misalnya kata bahasa Arab itu kan rumpun Semitik ya, diterjemahkan kepada kata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bahasa Melayu yang merupakan rumpun itu Indo-Australia gitu. Pasti beda karena misalnya seperti itu tadi ya, bahasa Indonesia itu atau bahasa Melayu itu tidak mempunyai tingkatan kata, tidak ada bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk akan datang, nggak punya. Sedangkan di bahasa Arab ada. Bahasa Melayu itu tidak ada yang namanya bentuk pertama, bentuk kedua, nggak ada. Bahasa Arab ada. Nah, itulah kenapa kami umat Islam sedikit banyak kami belajar original teks kitab kami, Bang. Karena kalau meskipun ada terjemahan, yang namanya terjemahan, presisinya terjemahan itu tidak ada yang presisi, pasti ada distorsi. Itulah kenapa kami menjaga original teks kitab kami. Begitu, Bang. Lanjut Tante Mika. Ya, ini mungkin Bang Ben tahu ya mungkin ya. Di dalam tadi ayat tadi ini ya, di 1 Korintus 5 nomor 5 ini ya. Ini originalnya nggak ada dalam nama Tuhan Yesus, Bang. Orang itu harus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Tidak ada di dalam nama Yesus, original teksnya nggak ada. Iya. Nah, inilah perbedaannya Islam dengan Kristen. Betul yang disampaikan oleh Bang Ben tadi, bahwa di dalam original teks ini tidak ada dalam nama Tuhan Yesus, ini nggak ada. Tetapi original teks itu tertulis orang itu harus kita serahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Original teksnya. Kalau Bang Ben, kalau Ustadz dan C bisa ya. Ya, itu yang saya bilang tadi, Bang. Kenapa kami umat Islam menjaga original teks kitab kami? Jadi ketika ada kesalahan atau miss dalam sebuah penerjemahan, kita akan merujuk ke teks aslinya, Bang. Jadi jadi itu akan meminimalisir kesalahan pemahaman seperti itu, Bang.